Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 Ekonomi Manajerial kelas ES5E yang beranggotakan 1. Lutfi Ainun Afifi NIM 193, 2. Zuni Ekawati NIM 203, 3. Rizky Pradana NIM 213, 4. Wahlul Merita NIM 223. Kami akan menyampaikan materi tentang struktur pasar. Saya akan menjelaskan subbab yang pertama, yaitu klasifikasi struktur pasar. Struktur pasar menggambarkan tingkat persaingan di suatu pasar barang atau jasa. Suatu pasar terdiri dari seluruh perusahaan dan individu yang ingin mampu untuk membeli serta menjual suatu produk tertentu. Pasar dikelompokkan menjadi 4 macam pasar. Yang pertama yaitu pasar persaingan sempurna, yaitu struktur pasar yang didirikan oleh jumlah pembeli dan penjual yang sangat banyak. Yang kedua yaitu pasar monopoli, struktur pasar yang didirikan oleh adanya seorang produsen tunggal. Yang ketiga yaitu pasar persaingan monopolistik, struktur pasar yang sangat mirip dengan pasar persaingan sempurna. Dan yang terakhir yaitu pasar oligopoli, yaitu struktur pasar di mana sebagian besar output dan suatu industri hanya dihasilkan oleh sejumlah kecil perusahaan. Kemudian subbab selanjutnya yaitu faktor penentu struktur pasar. Ada 2 unsur utama yang menentukan struktur pasar, yaitu jumlah pembeli dan penjual di pasar, dan yang kedua yaitu tingkat kebakuan produk. Sebaliknya, faktor-faktor tersebut dipengaruhi oleh sifat produk, bentuk fungsi produksi industri, dan karakteristik konsumen. Di sini saya akan melanjutkan materi pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna sendiri adalah suatu model pasar yang terdiri dari banyak produsen dan konsumen. Masing-masing produsen dan konsumen tersebut bebas untuk keluar masuk pasar dan tidak terdapat campur tangan pemerintah dalam mengatur pasar. Selanjutnya, struktur pasar persaingan sempurna yang akan terjadi jika para produsen secara individual di pasar tidak bisa mempengaruhi harga. Para produsen tersebut bertindak hanya sebagai penerima harga. Hal ini disebabkan yang pertama, yaitu jumlah pembeli dan penjual itu sangat banyak. Yang kedua, produknya homogen. Yang ketiga, adanya kebebasan untuk keluar masuk pasar. Yang keempat, informasi yang sempurna. Dan yang terakhir, informasi tentang harga dan kualitas harga sudah diketahui oleh produsen dan konsumen. Jadi produsen dan konsumen tersebut sudah paham tentang harga dan kualitas yang ada di pasar. Selanjutnya, kurva penawaran industri. Kurva penawaran industri adalah jumlah kuantitas produk yang akan dijual perusahaan secara individual pada tingkat harga yang berbeda-beda. Jumlah barang yang diminta maupun penawaran total tergantung pada harga. Pada kurva ini, perubahan 100 unit output hanya akan menyebabkan perubahan harga sebesar 0,01, atau dengan cara lain, kenaikan atau penurunan harga sebesar 0,01 akan menurunkan kenaikan permintaan pasar tetap, yaitu sebesar 100 unit. Untuk selanjutnya, kurva penentuan harga pasar dalam persaingan sempurna. Terdapat perpotongan antara kurva permintaan dan kurva penawaran industri, di mana hal tersebut akan menentukan harga pasar. Pada tabel yang awal menunjukkan bahwa suatu perusahaan tidak akan mengubah tingkat outputnya kecuali harga pasar dapat berubah lebih dari 1.000 per unit. Jadi, pada persaingan sempurna, keputusan penetapan jumlah output dari perusahaan secara individual tidak akan mempengaruhi harga pasar. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang pasar monopoli. Pasar monopoli terjadi jika suatu perusahaan bertindak sebagai penjual tunggal dari suatu barang yang tidak mempunyai substitusi. Ciri dari pasar monopoli yaitu, yang pertama, hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. Yang kedua, tidak terdapat barang substitusi. Yang ketiga, sangat mampu
mengaruhi harga produk yang dijualnya. Selanjutnya, faktor penghalang masuk pasar. Yang pertama ada hak paten. Hak paten adalah hak monopoli yang diberikan pemerintah kepada seorang penemu atau pembuat produk. Yang kedua, ada skala produksi yang ekonomis. Skala produksi yang cukup besar dari suatu perusahaan jika dibandingkan dengan ukuran pasar dapat menjadi penghalang produsen lain. Yang ketiga, penguasaan akan sumber daya. Jika produsen menguasai sumber daya pokok yang digunakan untuk memproduksi suatu barang, maka produsen lain akan kesulitan memasuki pasar. Selanjutnya, diskriminasi harga. Diskriminasi harga memungkinkan produsen untuk memperoleh penerimaan yang lebih banyak daripada jika hanya menggunakan harga tunggal. Tambahan penerimaan tersebut dapat digunakan untuk menambah atau memperbaiki pelayanan bagi konsumen. Materi selanjutnya, pasar persaingan monopolistik. Secara umum, pasar monopolistik dapat didefinisikan sebagai suatu pasar di mana terdapat banyak produsen atau penjual yang menghasilkan dan menjual produk yang berbeda coraknya, atau differentiated product. Struktur pasarnya mirip dengan pasar persaingan sempurna. Konsumen mengetahui perbedaan dari produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang berbeda. Untuk materi berikutnya adalah pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah pasar yang terdapat beberapa penjual dan masing-masing penjual dapat mempengaruhi harga pasar. Antara penjual yang satu dengan yang lain dapat saling mempengaruhi harga produk. Interdependensi antara masing-masing penjual merupakan hal yang sangat penting dalam penentuan output dan harga yang terjadi di pasar. Contoh-contoh industri yang oligopolis cukup banyak di Indonesia. Misalnya dalam industri mobil yaitu Honda, Suzuki, Toyota, Daihatsu, dan Mitsubishi yang menguasai hampir semua produksi mobil di Indonesia.